Ya itu kan, tapi itu kan ada yang bersuara, ada yang tidak bersuara itu itu. Jadi ya tergantung orang pakai kemana itu. Bisa juga dilarikan ke kelurahan, bisa juga digantikan jadi sikir ke dalam. Jadi itu kan. Rasmadi orang Bugis ya? Iya puan, iya saya orang sope boneh puan. Jadi itu kan itu. Iya puan, iya saya orang sope boneh puan. Jadi tongkat Ali kalau orang bilang. Perbaiki sedikit anu tak, mikrofon tak, tidak jelas suara tak. Coba perbaiki. Oh iya ke puan, minta maaf selama ini tadi. Terputus-putus. Iya puan, ya saya paham yang puan tadi bahasakan. Terputus-putus saudaraku. Kalau begini bagaimana puan? Iya. Maki sama-sama orang Sulawesi tadi Ki saya. Iya puan, benar itu yang kita bilang tadi itu. Iya, ada ibu. Jadi, iya. Kan ada alif Sulawesi ini tidak, berarti memang dia paham. Kalau orang Bugis ini yang ilmu andalan ini. Tapi satu Ki, saya ingin tanya, bagaimana kira-kira pembahasannya, penjelasannya tentang alif bening? Itu Ki, makasih. Assalamualaikum. Alif bening. Coba diulangi pertanyaannya Pak Rasmadi. Saya juga tidak nyimak. Silakan saudara Rasmadi. Monggo. Sebelum kita salam maghrib. Iya, kan HP ku ini kecil betul speakernya Ki. Jadi saya sedikit, makanya ada pakai handset saya. Cuma mungkin masalahnya nunya. Iya. Nah itu kan ada bahasanya, ada lagi di situ kan ada alif bening. Alif putih, alif bening. Nah itu bagaimana pembahasannya tentang itu tadi kan alif A itu kan sebenarnya dapat keluar naik turun itu kan sultan itu kan alif sultan itu ruh sultan sebenarnya dibahas itu perjalanan tentang sir menuju kepada dia mirat mahroja Muhammad kepada tingkat tertinggi, artinya itu bahasa lagi bukan bukan di ajna lagi itu sudah masuk Siratal Muntaha aslinya itu. Tapi kan kadang kita pandang itu alif bening itu nyata. Terkadang begitu ya, tapi bening itu bila sautin. Iya. Ya itu tadi Ki, jadi itu namanya alif bening. Jadi di sini ada bila karvin. Nah, bila karvin ini adalah alif berdiri sendiri. Bila lafzin ini disebut dengan alif putih. Karena masih ada warna. Maka bila sautin inilah yang disebut dengan alif bening. Tanpa suara. Maka ada yang disuarakan, ada yang ditahan, ada yang tanpa suara. Kan gitu. Nah ini konsonan daripada 3 alif tadi. Karena alif adalah huruf hidup yang bisa menghidupkan huruf-huruf yang lain. Maka kuncinya di alif. Maka alif disebut dengan tongkat Ali. Kenapa disebut tongkat Ali? Saya adalah gudangnya ilmu. Ali adalah kuncinya. Maka untuk membuka daripada ilmu dan keilmuan, inilah yang disebut memakai tongkat Ali. Tongkat Ali inilah kunci daripada ilmu dan keilmuan. Loh, jelas kan hadisnya? Keren gak? Keren kata harusnya sih. Nanti nyaris sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, itulah andanya. Aku adalah gudangnya ilmu, Ali itu adalah kuncinya, maka kuncinya disebut dengan alif. Maka alif ini merujuk kepada Ali. Ali tanpa pikiran, maka disebut dengan alif bening. Bila sautin tanpa suara. Ya, itu Pak Rasmadi.
Layaknya juga napas. Nah, ada naik, ada turun, ada jeda. Inilah konsonan daripada tongkat alif. Karena nafas ini adalah naik turun merujuk kepada huruf alif. Nah, itu kalau kita nyatakan. Maka ada naik, ada turun, ada jeda, ada yang dibunyikan, ada yang setengah bunyi, dan ada yang tidak bunyi. Yang tidak bunyi inilah yang bisa membuka daripada yang berbunyi dan setengah bunyi. Bila lafdin inilah yang akan bisa membuka daripada kata dan huruf. Itu. Waduh, tekon dindi ki jarene. Ya sembora roh Bunda Naria. Ada aja jawabannya. Bunda Naria ini. Ada aja jawabannya. Memang seperti itu. Kok ada aja gimana? Memang bikin-bikin nih jawabannya. Enggak. Iya. Oh, ada dasarnya semua. Makin jauh ini. Terlalu Ya, ringan. dalam Ki. Ringan di lisan itu, tapi dalam sekali itu. Itu sudah meniti ke dalam itu bahasa itu. Iya, terlalu dalam banget. Iya, tentunya yang di bawah. Turun lagi gitu. Itulah. Nah, begini Bunda Hayati. Kalau saya yang cerita, kakak saya menggurui. Kalau guru kita yang menyampaikan, kita mendapat hikmah. Jadi rata sama semua pemahaman ini kan. Ya, supaya kalau saya sampaikan itu bahasanya ngarang. Kalau guru kita menyampaikan, berarti itu warisan diberikan ke kita untuk mengukuhkan itu tadi, pengukuhan lah. Makanya saya lempar ke guru, karena kan duduk di situ semua. Beliau ini duduk di situ semua. Jadi, itulah bahasa yang duduk, luas sekali pengetahuannya. Pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, semua ditahu karena memang ada yang tahu, yang memberikan tahu. Itu tadi, makasih. Ki, lanjut Ki. Kecerdasan semesta. Makanya di situ ada yang namanya usul hikmah dari karangan Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Bauni. Maka huruf alif ini disebut Roisul Khodam, Roisul Malaikat. Kepalanya Khodam dan kepalanya malaikat. Ini kalau dilarikan ke hikmah. Maka Pak Rasmadi bilang itu dipakai kanuragan juga bisa. Itu tergantung kapasitas kita mau masuk kemana. Nah, jelas itu dasarnya. Maka tatkala aku bilang bi, ini bisa ke sana, ke sana, ke sana. Gitu. Tapi sebelum bi, dia harus masuk ke dalam alif yang tersembunyi. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim inilah yang disebut dengan adanya alif bening atau alif gilang gumilang yang tanpa huruf, tanpa lafaz, tanpa kata, tanpa bunyi, baru merujuk kepada bi. Ya. Makanya Sayyidina Ali ilmunya apa? Cuman bi. Bi sampai sana. Bi sampai sana. Maka jangan-jangan pakai abi, berat, ya toh. Abi itu alif ba. Loh, gitu loh. Ya toh. Itu maksudnya titik buat gitu. Oh iya, ya Raja. Iya. Nah, bi ini ada konsonan juga, ada ba, ada bi, ada bu kan gitu. Jadilah babi bu. Lah itulah lari kepada babi bu kan gitu. Nah, kalau babi bu rujukannya kuda harus kepada ba lagi kan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan hikayat atau perjalanan daripada segala sesuatu bentuk makhluk karena bersumber daripada keabadian tadi. Nah, kalau alif ini adalah berdiri sendiri maka dia adalah hayat.
Nah, hayat ini masuk kepada siapa? Sang Maha Hidup. Nah, gitu. Makanya tatkala kemakhlukan daripada huruf ba ini dilepas, ini kemakhlukan. Tapi sebenarnya apa? Disebut dengan alif gilang gumilang atau alif tanpa huruf, tanpa lafat yang bersumber daripada dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan titik. Loh gitu. Nggak pakai titiknya ba, Bunda. Nah, titiknya ba ini bawah. Kalau mau masuk lagi pada konsonan awal disebut dengan titik. Titik inilah yang disebut dengan alif gilang gumilang. Atau bening tadi. Itu kalau dinyatakan, ya. Maka awal perjalanan kehidupan berawal daripada ba, titiknya di bawah, akan berakhir daripada ya, titiknya di bawah, tapi dua. Loh, ini menandakan daripada kemakhlukan dan kekhalikan harus berjalan bersama-sama. Akhirnya cuman ya. Nggak ada penolakan sudah. Cuman ya toh pokoknya. Iya. Ayo, gimana itu? Kalau Subhanallah. begini gimana? Ketika kita harus memisahkan titik dari huruf ba itu menjadi ke atas jadi nun, menjadi kolbun itu. Saya malah begitu Bu. Jadi sudah tiada gitu. Gimana Bu? Ya itu kan penyestaraan dari bapak. Dari pak itu kan harus nyata, ngapain harus ke nun? Siap, Bung Tani. Jadi pak itu ya pak itu sendiri, nun itu ya nun itu sendiri. Karena beda konsonan. Nggak mungkin dari pak ini jadi nun. Lah nun ini adalah proses perjalanan daripada pak tadi, meniti daripada huruf-huruf sebelumnya sehingga menjadi nun. Gitu Iya, loh, ya. maksudnya Bukan begitu. pak menjadi nun. Iya. Betul perjalanan yang gitu akan menjadi nun. Lah iya. Betul. Sampai menjadi nun di situ itu mukminin jadi. Ya. Mantap Ki. Ini awal cipta disebut tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbi min amrin salamun hiya hatta matla'il fat. Ini perjalanan penurunan kan gitu. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah diturunkan, bagaimana kembali ke asal? Harus dinaikkan lagi, gitu loh. Seperti itu. Naik turun akhirnya ya. Ya, aku tuh begini mungkin ya. Karena orang yang merunduk sedetik itu sama dengan beribadah dengan 60 tahun ya, 1000 bulan. Berarti kan orang bisa dapatkan sebuah satu hikmah dari pencipta bahwa misalnya turunnya Lailatul Qadar itu bukan di bulan puasa, bukan Ramadan. Orang itu yang mencapai tingkat itu ya. Maaf Ki, saya minta maaf tadi tidak. Waalaikumsalam, siap. Assalamualaikum. Benar itu. Tidak ada istilah di Ramadan itu, nggak ada. Karena di sini untuk menambah daripada kekuatan dan kegiatan dari menunjang daripada keimanan seseorang, maka di situ dinisbatkan. Nah, gitu. Karena di bulan Ramadan ini ada nuzulul Quran. Lah, nuzulul Quran inilah pancer daripada Lailatul Qadar, gitu loh, para semadi. Itu ada benernya juga, gitu loh. Lah, historikalnya dari situ tadi. Maka tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha dirujuk kepada Ramadan, karena di Ramadan ini secara syar'i ada yang namanya nuzulul Quran. Nah, keterkaitannya di situ hukumnya, gitu. Tapi kalau secara hakiki dia berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan. Maka
dimanapun dan kapanpun. Ya, seperti itu. Syaratnya apa? Tatkala engkau sudah bisa menyatukan daripada ruh yang ada dalam dirimu dan ruh-ruh pada orang yang dahulu kepada satu kesatuan, nah, maka disitulah yang disebut dengan adanya fanaul fana. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, maka disebut tafakkaru fi sa'atin afdhalu min alfin rakaatin. Lah, hadisnya itu karena peristiwa daripada Lailatul Qadar. Seperti itu. Maka kalimatnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lah, Lailatul Qadar inilah perbendaharaan antara dua warna, disebut dengan walaili wan nahar. Nah, secara majas bagaimana? Tatkala dirimu berada di alam kegelapan, di situ timbul keterangan dan timbul cahaya sehingga dirimu tercerahkan. Inilah yang disebut mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Maka Lailatul Qadar ini meluas rahasia alam dan rahasia Tuhan. Qadar ini adalah sifat daripada kerahasiaan. Disebut dengan qadar. Qadar ini adalah takdir atau segala sifat yang rahasia. Maka diselaraskan secara ilmiah itu ini, secara alamiah itu ini, secara ilahiyah itu ini. Lah gitu, Pak Rasmadi. Secara ilahiyah. Kalau pemaham, nah? Secara ilahiyahnya artinya sudah ketemu nur ala nurin di atas cahaya. Itu Lailatul Qadar. Enggak. Kalau masih ketemu nurin ala nurin itu masih hakiki, masih alamiah. Ketemu sang Maha Tunggal tadi loh. Oh iya. Nurin ala nurin itu di bawahnya Allah. Iya. Di bawahnya Qul huwallahu ahad. Iya. Lah nurin ala nurin inilah masuk ke dalam Allahus Somad, Allah tempat bergantung, lari kepada alam semesta dan semesta alam, gitu. Oh, bingung para Mike. Jadi pandangannya izin Tuan Guru. Jadi itulah pandangannya bahwa begitu aku melihat aku tiada, yang ada tuh seluas mata memandang. Iya. Tak terbatas, habis. Nah. Tahan. Iya. Bukan di nurin lagi. Monggo. Lanjut. Tapi seluas mata memandang ini bukan pandanganmu, tapi pandangan yang punya pandangan, gitu loh. Tatkala seluas mata memandang masih merasa dirimu yang memandang, berarti belum seluas mata memandang. Iya, itu kan pengakuan. Ya betul itu. Kan basirohnya dia kan. Iya. Ya, itu kan basirohnya dia. Makanya aku hampir lagi bertanya itu mata, karena dia kata aku bertanya itu matanya siapa? Kan hampir begitu dia. Kasih luar biasa. Iya. Bisa bumi gonjang ganjing ini kalau begini nih. Pandanganmu selalu menggoda. Wis. Allah ya Karim. Maka tatkala kita masuk kepada pandangan seluas memandang, inilah di dalam surat Toha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dengan pandangan aja kita bisa menundukkan, tidak perlu ucapan, gitu loh. Gitu Pak Rasmadi. Coba. Terkait semua ini kalau kita urutkan, ya deh. Ada aja kisah hal ini kata Bunda Daria.
Lah memang seperti itu kok. Ada aja. Aduh, bagaimana Ki ya? Aku lebih halus pada tepung cair daripada ada cair kalau sudah masuk ke situ itu. Oke, Iya. maaf izin turun. Terima kasih. Siap, Bumi. Maka di situ di dalam manaqib itulah yang disebut dengan mahabbahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, gitu loh. Seperti itu. Nah, mahabbahnya Syekh Abdul Qadir Jailani inilah seluas mata memandang. Akhirnya terjadilah yang disebut dengan wa alqaitu alaika mahabbatan mini walitusna'a ala aini. Condong pandangannya. Kepada siapa? Kepada yang Maha Kuasa. Loh. Maka makom mahabbah ini bisa diraih daripada aplikasi panca indera juga. Loh, seperti itu. Nah, kalau Rasulullah mahabbahnya bagaimana? Nabi Ummi. Nah, natural, tidak tinggi, tidak besar, tidak jelek, tidak bagus. Nah, inilah yang disebut dengan kesetaraan. Itu mahabbahnya. Maka memandang apa yang dipandang adalah daripada wujud Allah itu sendiri. Ini akhirnya memuliakan setiap makhluk. Inilah yang disebut dengan wa mar arsalna ka min rahmatan lil alamin. Nah, itulah mahabbahnya Rasulullah. Loh, jelas kan? Karena kita membahas tentang Lailatul Qadar, maka di sini gelar daripada Qadar adanya di Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Lah, gitu larinya. Waduh, dasku ngeluh Bunda Naria, putrek. Enggak lagi. Iya nih kini masih keder nih. Masih kader, Masam. Gimana Masam? Iya, belum bisa yang saya itu yang bisa belum bisa saya sampaikan. Iya. Saya istilah menyimak dulu aja Ki ya. Siap. Pokoknya diresapi aja Masam ya. Iya. Nanti juga paham sendiri ya. Iya, jadi saya menyimak dulu aja Ki. Kan jadi mencermati aja Ki ya. Oke, siap. Iya. Nah. Makasih Ki ya. Makanya saya itu pengennya Pak Rasmadi itu ngomong. Jadi yang nanti di dalam, kan Pak Rasmadi ini kan meneliti ke dalam terus. Kalau meneliti ke dalam terus berarti kan untuk dirinya. Kalau dia ngomong berarti dikeluarkan, berarti kita ada pengalaman lagi gitu loh maksud saya itu. Cuman kadang-kadang kalau nggak mau ngomong beliau ini. Repot kan? Waalaikumsalam. Alon Boy. Saya juga Allah ya karim. di dalam tadinya kan mau lempar ayam aja kan, tiba-tiba dari dalam gini Sandia katanya. Jadi Iya. itu yang ketika ada ular kobra udah depan-depanan saya, terus aku pikirannya Sandia, dia diem aku diem gitu. Jadi masih pemahaman belum sampai artinya sebetulnya memuliakan sesama cinta batas gitu loh, ke situ sebetulnya. Iya. Iya, cuman pemahaman kita masih dangkal Ki, gitu loh Ki. Ya nggak dangkal. Belum pas aja. Itu Ki, ya kalau Ki bilang itu aku kadang diam, kadang kau keluar, itu tergantung sirnya. Kalau sirnya ndak mau, ndak bisa, karena aku ndak bisa paksakan, aku palsu nantinya. Karena nanti kalau aku paksakan kehendakku, sesungguhnya tidak ada kehendakku mereka yang kehendakku. Kita bicara sir. Nah, kalau saya yang keluar itu nafsu, Rasmadi antum, ego. Kalau sih disir, enak kan ini kuat sama-sama kan? Iya. Kan apa yang Ki rasakan aku rasakan, begitu Ki. Begitu Ki. Makanya kalau diam-diam aja. Kalau dia mau silakan aja.
Berarti Iya. ada izinnya, maksudnya itu ada izinnya itu. Ki. Ya, Demikian Ki, minta maaf dari juga ajar, mohon ampun. siap. Maka kesadaran yang keempat, tatkala orang itu menjalankan kesadaran apa yang keempat, berarti seseorang yang sudah selaras dengan alam semesta sehingga tidak membuat kerusakan di muka bumi. Gitu. Nah, membuat kerusakan di muka bumi tidak pernah mendogma dia, dan tidak pernah menjalankan segala sesuatu itu menurut kehendak dirinya. Melalui daripada sir yang keluar, saatnya keluar ya keluar. Nah, kalau itu nanti diakal-akali, akhirnya terjadilah yang disebut kerusakan. Itulah jadi dogma. Loh, itu. Maka itulah orang-orang yang menjalankan kesadaran. Dia mengikuti daripada gerakan dari dalam, bukan daripada akal dan nafsu dirinya. Ya, seperti itu. Betul Ki, betul. Karena kadang kalau ada orang marah-marah juga dari dalam tuh udah menolak Ki. Biarin aja, mau gitu dari dalam. Subhanallah. Itu yang saya rasakan. Kita juga masih proses belajar. Maka huruf D dari kata kesadaran, orang yang menjalankan kesadaran adalah seseorang yang sudah tahu akan takdir dirinya dan hanya menjalankan ketaatan sesuai dengan ketetapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupannya di alam dunia. Seseorang yang sudah menjalankan takdir dirinya apa? Yang dihadapi sekarang ini. Dia tidak pernah balik ke belakang, dia tidak pernah membahas ke depan. Nah, karena saat ini adalah takdir diri kita. Nah, ini perilakunya. Makanya ojo bahas wong, ojo bahas ngarep, tidak boleh bahas belakang. Seperti itu. Selamat sore. Assalamualaikum Ki. Suparno, saudaraku Suparno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada Pak Kasri ini. Dikasih Siap. bergabung. Siap. Aja lagi, lanjut nyimak Ki. Nggih. Kita sapa dulu ini saudara kita Suparno. Silakan saudaraku Suparno, mau bernarasi apa? Aku dengar dulu. 12 menit lagi. Pak Parno dari mana? Sama dengan Mas Saifuddin, Lasalimu Bang. Betul. Wih, siap. Terima kasih ya hadirnya ya. Salam dari Tangerang. Oh, Silakan Pak Kasri. Iya. Mau bernarasi? Sampaikan aja walaupun satu ayat. Ya, di sini tidak ada perdebatan Pak Kasri. Ya, ini Bukan begitu, nggak seperti ya. di room yang lain. Saya nggak suka berdebat. Iya, pasti itu Pak Ki. Iya Ki. Iya. Kita hanya bersilaturahim dan berbagi kan gitu loh. Lah itu maksud saya. Kemarin tak lihatin aja Pak Kasri berdebat. Ayat sudah jelas didebat-debatin. Buat apa? Iya, Gitu loh. dia mengaku Tuhan, mengaku wali, kan tidak cocok itu. Harus kita jangan Oh, sudah jelas-jelas wakul jal haqqa wa zakul batil. Itu makanya- Keterangannya juga sudah jelas. Dipelintir-pelintir pakai isim, pakai apa? itu makanya kita tidak biarkan Itu. biar narasi begitu. Kita bantah gitu. Kalau kita diam, seolah-olah kita mengaminkan apa yang dikatakannya. Itulah. Wakal Udah jangan berdebat. Sekarang sampaikan narasinya Pak Kasri. Kita menerima meluas tanpa batas ini. Karena ilmunya Allah itu tidak pernah habis. betul. Dan pemahaman seseorang itu tergantung daripada perjalanan dirinya. Iya. Nggak boleh disekat-sekat. Iya. Pemahamannya Pak Kasri seperti itu dibantah lagi sama orang. Ini kurang ajar ini orang-orang. Ayat sudah bener sih pelintir-pelintir. Saya mau naik nggak bisa. Oh. Kalau saya ngamuk nanti bahaya. Jadi ikut berdebat. Aduh, begitulah. Subhanallah. Jadi begini, Ki. Saya sepakat apa kata kita supaya kita tidak Iya. berbantah-bantahan. Setiap orang Hmm. mempunyai pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Itu. Kan gitu. Nah, Itu apa itu pengetahuan? Apa yang dapat dari dia belajar atau dari guru? nah. Apa pengalaman? Apa yang dia nampak selama dia berjalan atau alami? Makanya pengalaman.
berbeda, tapi itu cuma Iya. satu, menggapai ridho Allah, kan gitu loh. Beda Nah. guru, beda sistem, beda cara, beda istilah, tapi Betul. untuk yang satu, kan gitu. Menutup satu gitu. Jadi begini, Ki. Ketika kita tahu diri atau Nah, kenal diri atau sadar diri samanya itu, agar bisa kita Hmm. mengendalikan diri. Contoh, iya. kalau kita sudah tahu bahwa sifat mana yang ada dalam diri kita dititipkan Allah, tahu bahwa kita itu titipan, makanya kita pelihara dengan baik. Tapi kalau ketika orang tidak tahu itu titipan, maka sembarang dia langgar sana, tabrak sini, karena tidak tahu dia itu titipan, kan gitu. Iya. Menganggap dirinya memiliki tadi, merasa memiliki. Nah, itu. Nah, itu susah. Jadi ketika itu, kenapa? Karena kita melihat karena diperlihatkan. Kita mendengar karena diperdengarkan. Bukan Allah melihat loh. Iya. Hati-hati. Di sinilah nanti kena mentuhankan diri. Allah melihat bilang gitu. Wah. Iya. Kita Bang diperlihatkan. siapa dirinya ngaku-ngaku Allah? Itu. Disitulah. Siapa sih dia kan gitu loh. Dia dicabutnya Aduh, saja ya nyawa Allah. tadi, dambeknya sang pemilik nyawa tadi. Tidak bisa bergerak lagi dia loh. Kok ngaku-ngaku Allah dia kan gitu. Sang pemilik nyawa tadi. itulah. Sang pemilik kehidupan tadi. Diambilnya yang hidup dalam diri kita. Ngomong tidak bisa lagi loh. Wah, merasa dia Allah loh. Kan gitu. Itu makanya. Makanya supaya kita mengenal diri tadi, kita tahu mengendalikan diri tadi, mengendalikan. Ibarat saya punya sepeda motor, saya titip, saya pergi ke Bang Rahman, saya kenal Bang Rahman mulai semalam. Saya karena kenal saya antar ke sepeda motor saya titip. Waalaikumsalam. Saya titip Bang Rahman, ini sepeda motor ya, saya titip dulu ya. Oke. Terserah abang mau pakai macam mana, yang penting saya titip, berapa bulan lagi saya jemput. Kan gitu. Karena Bang Ya. Rahman tahu itu tipan pasti dirawatnya. Ketika 2 bulan saya datang ke tempatnya, Bang Rahman, mana sepeda motor saya yang titip? Ditunjukkan sepeda motornya loh. Wah, mengkilat. Suara mesin bertambah bagus. Rupanya digantinya oli. Bannya udah botak, gantinya yang baru. Apa dah senang hati saya yang telah menitipkan. Tapi ketika dia tidak tahu bahwa itu titipan, saya enaknya saja pakai. Ketika saya datang, mana Bang Rahman? Sepeda motor yang saya titip. Bannya udah bocor. Ya laki kan. Suara mesin udah meraung. Aduh, kecewa saya loh yang menitipkan. Kan gitu. Kecewa saya. Nah, itu makanya kembali kepada diri kita. Ini perjalanan diri. Pedomannya apa? Al-Quran dan hadis. Lain tidak ada. Jadi kembali kepada referensinya ke sana. Supaya kita tidak tersesat dalam berjalan, kembali kepada Al-Quran. Sebagai ibarat kita berlayar di lautan. Kalau tidak ada kompas, alamat kapal tenggelam. Dan ombang ambing. Makanya ada kompas. Kompas kita dalam berjalan itu Al-Quran. Kalau kita Islam. Kan gitu, Abah. Oke. Oke. Yang lain lagi. Gitu loh. Baru nyampe masuk langsung dikasih narasi loh. Ya mana betul. Haruslah sampaikan walaupun satu ayat. Iya. Iya. Lanjut. Maka kesadaran seseorang yang sudah menjalankan kesadaran ini, yang keenam adalah seseorang yang mempunyai akal sempurna sehingga mengedepankan logika dalam menjalani kehidupannya di alam dunia. Mantap. Seperti yang disampaikan tadi Pak Kasri, karena merasa dia punya titipan, maka logikanya bekerja dia. Bukan merusak, tapi memelihara daripada titipan tadi. Logikanya berjalan. Gitu. Ya kalau dia merusak seakan-akan itu pilihnya sendiri, nggak ada pertanggungjawaban. Iya. Berarti akalnya nggak sempurna, logikanya nggak terpakai. Nah gitu. Nah itulah orang-orang yang menjalankan kesadaran. Allah ada sendiri. Kita juga ada sendiri lah. Kok kita ngaku Allah, berarti ini kan ngaku-ngaku. Orang yang dititipi tapi mempunyai pemilikan sendiri. Akhirnya pertanggungjawabannya nggak ada. Alibi, gitu. Iya pas itu. Seperti itu. Iya. Lanjut. Maka orang yang menjalankan kesadaran yang ketujuh adalah bagaimana dia bersikap, yaitu seseorang yang sudah bisa membuka rahasia dirinya, rahasia alam semesta dan rahasia Tuhan dalam kehidupan di alam semesta. Lah,
rahasianya perjalanan rohaninya Pak Kasri sama saya kan beda. Pak Kasri ini bercerita tentang perjalanannya dia, loh kok saya bantah? Memang kamu ikut jalan? Ya kan keliru ini gitu. Iya. Suara alam bercerita tentang perjalanan rohaninya dia. Saya nolak. Loh kamu lo nggak ikut jalan kok. Aku cerita perjalananku kok kamu tolak. Nah inilah yang disebut orang yang belum menjalankan kesadaran. Betul. Nah, Begini Abah. kalau sudah menjalankan kesadaran, akan membuka daripada rahasia-rahasia diri, rahasia alam. Akhirnya dia meluas tanpa batas. Iya. Mampu menerima daripada pemahaman orang lain tanpa harus menyekat-nyekat gitu. Masih menyekat, masih membantah, apalagi dibawakan ayat masih dibantah. Itu isim apa, itu isim masa. Oh goblok ya. Itu. Begini Iya. Pak Ki, para wali Allah, para ahli sufi menuangkan dalam buku karangannya masing-masing perjalanan rohani, pengalaman batin mereka begitu indah, begitu dahsyat, begitu wow. Kita juga punya, kita manusia loh, pasti mempunyai perjalanan juga, harus mempunyai, Iya. walaupun tidak sedahsyat, sewow orang itu kan gitu. Kan gitu. Harus ada perjalanan rohani kita, pengalaman batin kita. Kalau tidak ada belum berarti kita tidak ada berjalan. Ya diam di tempat nama saya. Diam di tempat istirahat dia nanti loh. Gitu. Itulah makanya. Pak Saudi, mungkin masalah Nurunah disatukannya dan Nur Muhammad lalu merasa pencipta dia lagi. Ya mungkin seperti itu mungkin Pak Saudi. Iya, Ki, ya. Yang terakhir, nah, Ya, yang ketujuh tadi memang sangat masuk di dalam diri kita. Bahwa kita ini anak kita aja kita nggak bisa Ki ngasih apa yang kita inginkan. Jadi kita jangan berdebat, walaupun sama anak, apalagi sama orang lain. Yang penting kita menghindari. Jadi hindarilah perdebatan itu. Jadi nggak merusak diri kita. Yang tadi dibilang bagaimana kita menghindari sehingga kita nggak masuk ke diri orang lain. Pakem aja pada diri kita sendiri. Itu yang saya yang saya dapat tangkap itu sedikit-sedikit itu. Maksud kita tadi ada orang dia memahami Hmm. ayat itu menurut akal pikirnya saja loh. Berarti seenaknya saja gitu. Itu yang maksud kita tadi. Makanya saya debat itu semalam. Ada mengaku dirinya nyata-nyata Tuhan, wali Allah, tidak perlu sampaikan itu saya wali Allah, tidak perlu. Ada hal yang tidak perlu disampaikan di depan umum nanti menjadi bid'ah, menjadi dicima orang awam. Ya, jadi kita jangan terkontaminasi lagi Pak Kasri. Jadi kita nih bawa aja diri kita sendiri atas pemahaman kita sendiri. Betul, Bang. Apa yang kita paham. Jadi kita tuh nggak masuk ke ranah orang lain yang tadi dibilang. Kita jangan ngelihat keluar. Yakin aja atas perjalanan kita sendiri yang ada tadi bilang apa kisah, saya sepakat wakul jahlaku wajakal batila karena jauhkah karena zahuko jadi apabila datang yang benar yang batil hancur bukan kita benar kebetulan yang kita pelajari benar kita yang merasakan manfaatnya ketika kita belajar jadi ketika ada kebatilan di muka kita dengarkan apa kita diam. Tidak, nanti orang pengaruh. Lilo, kalau dia sendiri akibatnya apalah ini orang lain terpengaruh nanti. Akhirnya orang bingung nanti. Jangan dibiarkan loh. Enggak. Iya. Jadi kita gini Pak, jangan kita masuk ke ranah orang. Jadi kita nanti kemerasaan yang terhadap pada diri kita. Itu niat kita Bang. Niat kita supaya apa? Jangan narasi yang liar itu kita biarkan. Dia membawa nama Islam contoh. Kan gitu. Jangan nanti seolah-olah Islam itu begitu kata orang nanti orang yang di luar Islam begini ya Islam itu rupanya kan salah nanti kan pemahaman orang kan itu maksud saya ditanya apa yang saya kalau saya dihina dicaci abang perhatikan saya di mana-mana saya dihina dicaci dipina saya tidak marah loh kan gitu tidak marah abang tengok saya bilang Pak senyum saya bilang botol senyum saya itu cobaan. Itu namanya pupuk, ibarat pupuk. Kita berjalan menuju Tuhan. Jadi berjalan di jalan ilahi. Sebagai Nabi dilempar, diludahi. Ada marah dia, tidak marah dia. Tapi ketika agamanya atau Allah diperolok, dia angkat pedang loh.
Gitu loh. Apa seperti itu, Pak? Kan nggak seperti itu, Pak. Kalau kita jadi jadinya kita ini kan terus memperbaiki diri, Pak. Jadi sebetulnya itu mungkin simbol-simbol, Pak. Jadi kita tuh nggak harus apa yang kita dengar, apa yang kita ini kan nggak selamanya seperti itu, Tanya itu Pak. Bang Iya. Sam. Bang Abang. Mohon Iya, maaf. Bang Rahman. Ini ngaji kulit, ngaji kulit. Bang Rahman Jangan kasih. dimasukkan Oh, iya. ke dalam. Bang Iya, iya, Rahman. Pak. Paham? Iya, Ki, iya, Ki. Makasih, Ki. Ah, Saya sih dengan Pak Kasri ini selalu sama Rum. Selalu dihajar orang. Aduh. ah. Ya saya sudah. Tadi saya di room raja, para raja wali tadi sebelum saya sholat. Kan, nggak boleh nyebut orang. Tidak maksudnya di roomnya kan gitu tadi. Tapi Iya, nggak saya boleh. tidak mau menyalahkan orang. Tidak banyak menyalahkan orang saya. Jangan sebut nama, jangan sebut nama. Makasih. Mana saja room kita masuk loh tafsir kiai. Karena apa? Kita biar kita gitu. bagus bersilaturahim. Kan gitu loh. Bukan kita mau membangkang saya merasa lebih hebat. Makanya saya kemana saja diundang. Mau dimasukkan orang. Kenapa? Saya tidak mau mengatakan orang salah, tidak. Tentang pemahaman kita kata Kiai silahkan pemahamannya. Ya. Tapi jangan pemahaman kita paksakan untuk merusak orang lain kan gitu. Silakan dia berjelas. Tadi maksudnya Saya abang dengan yang Pak dari Kasri dibilangi monyet. Kenapa dibilangi monyet? Karena ilmu saya tidak ada. Jadi jangan bercerita dengan monyet-monyet itu. Wah, sudahlah. Biarkan kita dibilangi monyet. Dia memang hebat. Aduh, subhanallah. Dia memang hebat. Kita sabar saja. Kita sabar saja. Ini enak di room gini. Udah lama aku tidak masuk sini. Jadi dua aku bisa masuk sekali. Iya. Sama ya Kia. Allah karim. Iya. Sampai Pak Kasri kayaknya host ini sudah mau maghrib ini. Ya, kami lama lagi. Kami lama ya. Yang apa jalankan perintah syariat. Kan gitu. Kia itu kan mau sampai itu masih selawat. Sebelum berakhir saudaraku. Bentar, masih ada 2 menit. Ada 2 huruf lagi. Saya selesaikan. Silakan. Silakan Ki. Tentang kesadaran. Maka yang ke-8 daripada mewakili sifat kesadaran, di mana seseorang itu sudah menjalankan sehingga bisa bersikap bijaksana dalam hal di kehidupannya. Amin. Tidak mengedepankan nafsu angkara dalam dirinya. Salah satu bentuk ucapan yang mulia itu adalah akhlak budi pekerti yang luhur. Nah, kalau ucapannya sudah rusak ya nggak ada, berarti dia nggak sadar. Iya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Jadi rukat kita dulu. Yang ke-9. Oh, ada lagi 9 lagi. Lanjutkan Ki. Terakhir. Ya, yang 9. Huruf N daripada kata kesadaran adalah seseorang yang jadi naungan dan pelindung serta pembimbing terhadap sesama manusia di alam semesta, sehingga mempunyai kehidupan yang bermanfaat serta menyelamatkan sesama makhluk Tuhan di alam semesta. Amin. Oh, ucapannya aja nggak menyelamatkan kok. Berarti dia nggak menjalankan kesadaran. Itu. Nah, mungkin seperti itu aja, Pak Kasri. Oke, siap. Terima Ki. kasih Oke, yang sudah hadir. Ya. terima kasih Ki, teman-teman semua. Terima kasih Ki atas pencerahan terhadap diri ini. Saudaraku, izin saya ada pertanyaan satu. Silakan. Terakhir. Apakah pemahaman yang saya dapatkan dari mimpi saya bisa sampaikan kepada orang tua saya? Bisa. Orang tua saya bisa. Bisa. Alhamdulillah. Makasih. Karena selama ini saya sembunyikan. Karena tidak ada satu orang pun yang saya sampaikan. Karena saya dapat dengan cara lutut ketemu lutut dengan seseorang yang saya tidak tahu siapa, memberikan pemahaman kepada saya, dan itu masih konsumsi pribadi. Kalau bisa diberikan ke orang tua saya masih hidup. Salam. Bisa ya, Dede ya? Bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jadi ilham ini yang disebut dengan konsumsi diri. Tapi tatkala kita
memakai daripada sifat tablik, maka ilham ini akan menjadi hidayah. Nah, maka hidayah ini dibagi dua, disebut hidayatul bayan. Lah, tujuannya adalah sebagai naungan dan saling menerangi antara sesama manusia yang lainnya. Lah, ini perilaku daripada kesadaran yang terakhir, kan gitu. Nah, ilham ini untuk pemahaman diri, tapi kalau kita memakai sifat daripada tablik, maka di sini akan menjadi pemahaman atau yang disebut dengan hidayatul bayan atau petunjuk penyampaian melalui daripada diri kita kepada orang lain. Nah, itu Kanda, ya. Terima kasih banyak saudaraku atas pencerahan. Iya. Saya Siap. ragu-ragu, kalau ragu-ragu kan kadang akhirnya tidak bisa. Alhamdulillah sudah pernah. Siap. Terima kasih banyak. Itu dasarnya. Jadi sampean harus jadi rasul, jangan jadi nabi terus. Halo saudara. Karena proses kenabian ini tatkala diberi wahyu untuk dirinya, tetapi kalau sudah dilaksanakan, sampaikan agar kederajatan kita naik gitu. Maka pakai sifat tablik, penyampaian. Gitu. Seperti itu. Silakan petir tunggal, saudaraku. Ya, dari mana? Assalamualaikum semua saudaraku. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini saudara, mungkin saudara-saudara pernah ketemu dengan di lab host yang lain. Pernah saya mengemparkan cerita mimpi saya. Nah, mungkin saudara-saudara ada ketemu di host yang lain kan. Ini Pak. Oh. Jadi saya malam Jumat. Ya sudah, Jumat sudah itu. Saya dalam keadaan tidur, saya bermimpi. Jadi kata bermimpi tidak ada berwujud rupa, cuman suara. Jadi suaranya tuh kayak bisik depan kuping saya sebelah kanan. Dia bilang kayak ini, guru sejati ada dalam dirimu sendiri. Nah, jadi saya pernah ceritanya dengan host itu sahabat-sahabat di host yang lain itu kan apa makna? Ya dikatakannya guru sejati ada dalam dirimu sendiri. Tetapi Pak, setelah saya pelajari malam minggu itu kalau tidak salah saya sholat isya jam 12, saya ada petunjuk dari hati saya. Kerjakan ini. Tapi alhamdulillah saya sebelum saya sholat dengan Tuhan, saya berkata sebelum saya membaca usuli ya Allah, aku sholat bukan karena kewajiban, aku sholat karena aku merindukan, aku cinta kepadamu ya. Berilah rahmat dan petunjuk apa yang dikatakan dalam mimpi. Katanya guru itu ada dalam diri saya sendiri. Guru sejati ada dalam dirimu sendiri. Langsung saya sholat. Setelah saya sholat, saya wiritan. Setelah sudah wiritan, saya duduk ke dapur. Saya pakai mutu antal qoblatan maut. Saya ingat diajar dulu madrasah saya dulu. Langsung saya mematikan. Ya mungkin Bapak udah paham lagi kan, yang itu kan. Nah, saya mematikan semuanya yang hanya satu ini peluang. Disitulah saya letak Abdul Zikri. Saya letak berzikir sampai sekarang walaupun saya ngomong tetap berzikir. Nah, tetapi yang anehnya Pak, ini tanggal 26 kemarin, ini tapi nyata. Setelah saya pulang dari kerja, pas naki tebing motor saya mati mendadak. Mati. Ya. Saya turun ke dorong. Ada orang lewat Pak, orang melewati. Tahu dia berbalik ke belakang. Pak katanya, saya ngetek motor Bapak. Aku bilang, tidak usah lah nak, kita balik. Kata tuh Bapak nih, tidak Pak, saya dorong. Tapi begitu saya diambil ditaruh di motornya itu motor Beat warna merah, baju merah, celana putih. Nah, begitu tas saya diambilnya, saya langsung dorong. Begitu dorong itu lebih tiga bukit kami daki, pakai kaki dia dorong. Sampai ke ini bengkel, saya bertanya berhenti.
Pak, kata saya, orang baiknya tuh, ada gusi? Tidak ada Pak, kalau gusi, katanya nanti ya kalau Bapak mau dulu saya beli. Nah, saya tadi tunggu, dia tadi ngambil tas 5 meter itu, tarik. Ini Pak, saya kasih duit. Ini nak, kata saya, duit 50 untuk di minyak tahu atau di rokok. Pak, tidak usah aja, saya ikhlas nolong Bapak. Nah, begitu dia berangkat, saya ini tegak di jalan Pak, nengok dia. Sekejap mata, orang itu langsung lenyap, hilang. Jalan lurus, tak ada belok-belokan Pak. Sekejap mata, jarak itu lebih kurang 150 meter. 100 kadang kurang. Nah, saya sadari kalau jarak 100 meter masih jelas kita itu nengok orang. Kalau 200 meter ini tidak ada. Sekejap mata dia langsung hilang. Saya buka mata saya nengok, tidak ada lagi. Nah, itulah kenyataan anehnya tuh Pak. Oh, iya. Tapi yang dikatakan saya simak saudara-saudara tadi cerita kan masalah ya boleh kata ketuhanan, semuanya tuh merinding saya dengar ya Pak, merinding gitu. Iya. Nah, Siap. Ya oke, terima kasih. Apa yang Petir Tunggal sampaikan, itulah yang disebut dengan ilham. Jadi kalau dalam kenabian dan kerasulan itu dulu disebut wahyu. Ya. ya, Kalau dalam ilmu yang sekarang, karena nabi dan rasul sudah tidak ada, maka itulah yang disebut dengan ilham. alhamdulillah. Ya. Seperti itu. Nah, ilham ini munculnya daripada apa? Yang disebut satu, yang disebut daripada sumber inti hidup kita. Jadi di saat kita hening mengunci daripada segala suatu bentuk panca indera, ini sebenarnya di dalam bukan di luar. Karena konsonan kita sudah pindah dimensi, kita itu seakan-akan di luar. Padahal di dalam, gitu loh. Ya. Nah, itu seperti itu. Yang kedua, ilham nanti bisa bersumber daripada apa? Yang disebut dengan laku lampah atau perjalanan diri kita yang bersumber daripada alam semesta. Salah satu bentuk yang tadi dijalankan itu laku lampahnya hingga menjadi petunjuk. Nah, seperti itu. Bahwasanya di situ kepastian adanya dalam kemustahilan. Jika pertolongannya Allah itu datang, maka tidak ada mustahil bagi Allah. Maka konsepnya di luar nalar, kan gitu. Nah, ilham ini juga apa? Bersumber daripada hati kita. Di mana tatkala dirimu mau beranjak keluar rumah, di saat ada cegahan dalam hatimu, maka jangan lakukan. Tatkala engkau lakukan, pasti ada apa-apa. Lah gitu. Memang benar saudaraku. Saya pernah ngikut di host. Ada judul di host itu, maka saya naik, dia bilang Allah itu munafik, yang punya namanya itu Muhammad Usman. Saya langsung masuk. Saya sedikit tanya, apa tujuan Awaluddin Ma'rifatullah? Jawabnya apa? Itu pertanyaan babi. Alhamdulillah, kata saya. Kalau memang itu pertanyaan orang babi, syukur, alhamdulillah ya, kata saya. Nah, saya turun ya, kata saya. Nah, begitu saya mau turun tuh sahabat-sahabat tuh nahan. Jangan Bang Petir, jangan turun. Dah, sudahlah, kata saya, nggak mau panjang debatnya, kataku. Nggak mau saya. Jadi yang selanjutnya apa ilham itu sumbernya? Ilham itu sumbernya daripada akal atau kecerdasan diri kita. Di mana Bang Petir ada sebuah pertanyaan, di saat Bang Petir itu belum pernah mempelajari, tapi bisa menjawab daripada pertanyaan itu tadi. Lah inilah yang disebut dengan sifat fatonah, yang bersumber dalam diri kita, yang bersumber daripada akal kita. Iya. Maka ilham yang terakhir berasal daripada mana? Ilham yang terakhir bersumber daripada manifestasi wujud diri kita yang berasal daripada dohiriyah kita. Tatkala kita memandang, di situ kita jadikan ayat, inilah yang disebut dengan ilham. Sehingga kita bisa menjalankan daripada suratan diri kita di saat kita melihat apa yang kita lihat itu adalah ayat dan apa yang kita kerjakan itu adalah surat.
Maka ilham ini adalah keterkaitan antara lahir dan batin kita. Maka guru sejati adanya dalam diri, maka wujud daripada guru sejati adalah ilham itu atau wahyu. Karena ilham itu bersumber daripada Sang Maha Suci melalui daripada manifestasi wujud Sang Maha Suci itu. Terima kasih Petir Tunggal. Ya, karena ini saya mau rungkat ya. Ya. Sudah maghrib ya. Sampai salah waktunya, jadi tergesa-gesa ini. Ya, enggak apa saudaraku, nanti kalau bisa lain kali. Mohon maaf lahir dan batin ya, Petir Tunggal ya. Untuk semuanya yang hadir, Pak Sam, Pak Rasmadi, Bunda Naria, Subhano, Bung Tani, Ganda Rahman, semoga diberikan hidup yang manfaat, diberikan ilmu yang manfaat, dijabah semua hajatnya yang manfaat. Diakhiri dengan iman Islam fi husnil khotimah bi barakati Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.